Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Coding Perangkat. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan platform IoT Tingger.io di dalam project IoT kita. Penasaran? Tonton terus. Halo Sobat Koper, pada tutorial kita kali ini kita akan belajar menggunakan salah satu platform IoT yang cukup populer, yaitu Tingger.io. Platform ini biasanya digunakan untuk proses controlling maupun proses monitoring dalam proyek-proyek IoT. Nah, bagaimana caranya? Sebelum kita lanjut lebih jauh, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu di bawah. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Coding Perangkat. Baik Sobat Koper, tanpa berlama-lama, pada tutorial kali ini kita akan melakukan proses monitoring terlebih dahulu. Nah, proses monitoring apa yang akan kita lakukan? Kita akan membaca nilai sensor DHT11. Seperti kita tahu bahwa DHT11 ini bisa menghasilkan dua nilai, yaitu nilai suhu dan nilai kelembaban, temperatur dan humidity. Nah, nilai sensor suhu dan kelembaban itulah yang akan nanti kita kirimkan ke platform IoT Tingger.io ini untuk kita tampilkan. Baik Sobat Koper, sebelum kita lanjut, saya perkenalkan dulu bahan-bahan yang akan kita pergunakan pada tutorial kita kali ini. Yang pertama, saya menggunakan node MCU ESP8266. Jenisnya kalau terlihat di sini adalah jenis node MCU Amica, ya. Kemudian saya juga menggunakan project board atau biasa kita sebut dengan breadboard. Selanjutnya saya menggunakan sensor DHT11 Sobat Koper. Kalau Sobat Koper mempunyai jenis sensor tipe DHT yang lain juga silahkan, ya, kurang lebih sama saja. Inti dari tutorial kali ini adalah bagaimana cara mengirim nilai sensor itu secara real time ke platform IoT Tingger.io nantinya. Kemudian di sini juga saya menggunakan satu buah lampu LED, ya. Lampu LED ini nanti akan kita pergunakan untuk sebagai indikator apakah node MCU kita itu sudah terkoneksi ke jaringan WiFi atau tidak. Itu nanti ditandai dengan lampu LED ini. Kemudian beberapa kabel jumper, dan tentunya terakhir adalah kabel data. Baik, semua bahan yang saya sebutkan ini Sobat Koper sudah saya tuliskan di bagian deskripsi di bawah. Sobat Koper bisa lihat dan bisa dipersiapkan sebelum mengikuti tutorial ini dari awal sampai akhir. Baik Sobat Koper, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai project tutorial kita kali ini. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita rangkai dulu semua bahan yang kita punya ini di dalam breadboard sesuai gambar rangkaian berikut ini. Baik Sobat Koper, langsung kita mulai. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Baik Sobat Koper, rangkaiannya sudah selesai dan sudah kita hubungkan ke komputer. Berikutnya kita akan masuk ke tahapan pembuatan akun di dalam platform Tingger.io-nya. Jadi untuk menggunakan platform IoT Tingger.io ini, terlebih dahulu kita harus daftar Sobat Koper. Nah, nanti setelah kita mempunyai akun, baru kita bisa masuk ke dalamnya untuk melakukan setting agar dapat melakukan monitoring sensor yang nantinya akan kita pergunakan pada tutorial kali ini. Baik, langsung saja Sobat Koper, silahkan buka browser di komputer Sobat Koper semua. Kemudian langsung ketikkan alamatnya itu adalah tingger.io, ya. Nah, alamat ini juga sudah saya sertakan di bagian deskripsi di bawah. Kalau Sobat Koper kebingungan cara ngetiknya, bisa langsung klik saja alamatnya. Nanti Sobat Koper akan diarahkan ke tampilan platform Tingger.io seperti ini. Oke. Nah, perlu saya ingatkan Sobat Koper bahwa kita nanti akan banyak bekerja dengan jaringan internet, ya. Jadi pastikan Sobat Koper selalu terkoneksi dengan jaringan internet. Pengiriman data sensor nantinya dari node MCU kita
ke Tingger.io juga online ya, real time, jadi memerlukan koneksi internet. Baik Sobat Koper, setelah itu kita langsung daftar dulu ya di platform Tingger.io ini. Di sini ada tombol sign up, langsung saja diklik. Baik, setelah diklik, kita nanti akan diarahkan ke halaman login ya. Halaman login seperti tampilan ini. Nah, di bawah sini ada tombol create an account. Silahkan kita akan buat akun baru terlebih dahulu, Sobat Koper. Silahkan diklik saja. Baik, Sobat Koper, setelah itu kita akan dihadapkan dengan form pendaftaran akun ya. Nah, di sini ada hanya 4 inputan yang diperlukan, Sobat Koper. Simple sekali untuk mendaftar di platform ini. Yang pertama adalah username. Oke, username ini hati-hati Sobat Koper, selalu diingat ya. Sedapat mungkin yang mudah untuk diingat. Misalkan kalau saya gunakan misalkan Koper gitu ya, Kodim perangkat. Nah, kemudian untuk username ini sendiri akan kita pergunakan nanti di program Arduino kita. Jadi selalu diingat username-nya apa. Berikutnya adalah email. Nah, pastikan email ini adalah email resmi ya, atau email yang aktif, karena nanti setelah mendaftar Sobat Koper kita akan mendapatkan verifikasi email yang nantinya berupa link yang harus kita klik untuk bisa mengaktifkan account kita ini. Oke. Misalkan saya gunakan email saya Kodim perangkat ya. Oke. Sesuaikan email masing-masing Sobat Koper. Kemudian berikutnya masukkan password. Nah, passwordnya ini terserah Sobat Koper passwordnya apa gitu ya. Misalkan oke. Nah, kemudian masukkan kembali password yang sama. Oke. Nah, berikutnya di sini ada agree the term and privacy policy. Nah, ini dicentang saja. Kemudian I'm not a robot, ini juga dicentang Sobat Koper. Oke. Nah, setelah itu kita langsung klik tombol sign up. Baik Sobat Koper, setelah kita berhasil mendaftar, silakan Sobat Koper buka email Sobat Koper yang didaftarkan tadi pada platform Tingger.io-nya. Maka nanti kita akan mendapatkan sebuah email konfirmasi ya, seperti ini. Jadi langsung kita klik saja. Nah, kemudian di sini nanti ada tombol confirm your email. Nah, ini tinggal kita klik confirm your email ini, maka otomatis akun kita yang didaftarkan tadi di platform Tingger.io-nya sudah aktif dan sudah bisa kita pergunakan. Baik Sobat Koper, setelah kita mengaktifkan email yang kita daftarkan tadi di Tingger.io, berikutnya kita bisa langsung login Sobat Koper menggunakan tombol login yang ada di sini. Silakan langsung diklik saja. Kita akan masuk ke dalam platform Tingger.io-nya sekarang. Oke. Nah, silakan dimasukkan username dan password Sobat Koper semua. Kemudian setelah itu tinggal login. Oke, langsung kita login. Kita tunggu sebentar. Apabila berhasil login, maka nanti kita akan diarahkan ke halaman Tingger.io, dashboard Tingger.io seperti ini. Oke, pelan-pelan Sobat Koper, kita akan belajar step by step sampai bisa ya, sampai kita bisa menggunakan platform ini dengan baik. Oke, sekali lagi kita masih fokus di Tingger.io-nya dulu. Setelah itu nanti kita akan beralih ke node MCU-nya atau program Arduino-nya nanti. Baik. Nah, setelah masuk ke dalam platform Tingger.io ini, nanti untuk informasi lebih detailnya Sobat Koper nanti bisa baca-baca ya terkait dengan Tingger.io ini. Sekilas saja bahwa ketika kita mendaftar di Tingger.io ini, kita dihadapkan beberapa tampilan di bagian dashboard ini ya. Tampilan ini tampilan statistik Sobat Koper. Di sini ada device, ada dashboard, ada data bucket, ada endpoint, dan seterusnya. Ini masih ada lagi di sebelah kiri sini ya menu-menunya. Nanti beberapa seri tutorial kita nanti akan kita coba tes ya apa saja fungsi dari menu-menu ini. Oke, nah setelah masuk ke sini Sobat Koper, langkah berikutnya kita harus membuat device terlebih dahulu ya. Device ini nanti fungsinya untuk mengidentifikasi node MCU yang kita pergunakan pada tutorial kali ini.
Oke. Nah, caranya bagaimana? Langsung ke menu sebelah kiri, di sini ada device. Kita langsung klik saja Sobat Koper. Oke. Nah, kalau dilihat tadi ya di bagian statistik, device ini untuk akun yang kita daftarkan itu nanti tersedia sebanyak 2 device ya. Oke. Nah, langsung saja kita buat device kita ke menu device. Nah, di sini kemudian nanti akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Langsung kita pilih add device. Baik. Nah, setelah ini Sobat Koper, di bagian device detail, kita langsung lengkapi formnya ya. Yang pertama, device tipenya ini kita pilih Tinger device ya, generic Tinger device, Wi-Fi, Ethernet, GSM. Yang pertama ini. Kemudian device ID. Nah, ini sangat penting Sobat Koper, jangan sampai salah, jangan sampai lupa ya. Nah, device ID ini juga akan dipergunakan di dalam program Arduino kita nantinya. Oke. Nah, misalkan di sini saya ketikkan node MCU_DHT11 ya. Oke, ini bebas saja. Namanya apa Sobat Koper? Ini sebagai ID, usahakan tidak menggunakan spasi ya. Kemudian device description. Nah, ini deskripsi perangkat yang akan kita pergunakan. Misalkan di sini monitoring suhu dan kelembaban. Oke. Kemudian device kredensial. Nah, ini juga sangat penting. Jadi ada 3 bagian yang sangat penting di dalam penggunaan platform IoT Tinger IO ini. Yang pertama tadi username kita, yang kedua adalah device ID, yang ketiga adalah device kredensial. Device kredensial ini nanti juga akan kita masukkan di dalam program Arduino kita. Jadi jangan sampai lupa. Oke. Nah, untuk device kredensial ini Sobat Koper, kita hasilkan dari proses generate random ya. Ada tombol generate random di sini, diklik aja 1 kali. Maka otomatis device kredensialnya akan tampil. Nah, ini kita copy ya. Kita copy. Kemudian kita letakkan saja di notepad gitu ya supaya tidak lupa. Oke. Kemudian device ID-nya juga kita copy. Kemudian kita letakkan juga di notepad ya. Oke. Kalau sudah, langsung kita add device. Oke, sudah berhasil dengan tanda informasi done di sini ya. Maka kita akan dihadapkan atau diarahkan ke tampilan dashboard dari device yang kita buat tadi. Oke, di sini masih statusnya offline ya. Kenapa masih offline? Karena kita belum memprogram node MCU-nya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan Sobat Koper bisa ditangkap dengan baik. Baik Sobat Koper, berikutnya kita akan memprogram node MCU kita ini supaya nanti ini bisa terhubung ke device yang sudah kita buat di Tinger IO-nya tadi ini. Oke, nah bagaimana caranya? Ikuti terus. Baik Sobat Koper, kita masuk ke pembuatan program Arduino-nya untuk kita masukkan ke dalam node MCU-nya. Target kita yang pertama adalah bagaimana mengkoneksikan perangkat kita ini, node MCU kita ini ke platform IoT Tinger IO tadi. Ya, itu target pertama. Kemudian setelah bisa terkoneksi terhubung, langkah berikutnya adalah kita program untuk sensor DHT-nya untuk mengirim nilai suhu dan kelembaban ke Tinger IO-nya. Oke? Baik, langsung saja Sobat Koper, kita buka aplikasi Arduino kita. Baik Sobat Koper, aplikasi Arduino-nya sudah terbuka. Ini saya besarkan dulu sedikit tampilannya supaya mudah untuk dilihat ya. Oke. Nah, kemudian saya buang beberapa bagian program yang tidak kita butuhkan. Baik Sobat Koper, untuk bisa menghubungkan antara node MCU dengan Tinger IO-nya melalui program Arduino kita ini, maka terlebih dahulu kita harus menginstal library Tinger IO yang sudah disediakan untuk Arduino IDE. Oke. Nah, kita nanti akan install langsung dari library manager miliknya Arduino Uno ya. Kenapa saya suka menggunakan ini? Karena tentunya kita bakalan mendapatkan library terbaru ya daripada kita download dari situs-situs tertentu yang belum tentu update gitu ya. Baik, langsung saja kita download library Tinger IO-nya.
kita langsung masuk ke menu Sketch, kemudian Include Library, Manage Libraries. Oke, langsung kita buka. Baik, kita tunggu sebentar. Kemudian kita langsung ketikkan di sini Tinger.io. Nah, kemudian nanti akan tampil library-nya di sini ya. Di sini ada library Tinger.io. Ini sekarang sudah versi 2.13 ya. Pada saat video ini dibuat, library Tinger.io sudah sampai di 2.13. Nah, ini kita pilih yang terbaru, kemudian langsung kita install library-nya. Baik, ini memerlukan koneksi internet, Sobat Koper. Jadi pastikan komputernya tetap terkoneksi dengan jaringan internet. Ini library-nya tidak terlalu besar ukurannya, sebentar saja. Nah, oke, ini sudah selesai ya. Nah, ditandai dengan tulisan install it di sini. Nah, sekalian kita install library untuk DHT11-nya ya. Nah, kita cari juga di sini, langsung kita cari DHT11. Nanti akan tampil di sini ada DHT Sensor Library ya. Nah, ini sekarang sudah versi yang terbarunya itu 1.3.10 ya. Oke, kita pilih itu, kemudian kita install library-nya. Oke, kalau muncul tampilan seperti ini, kita pilih khusus untuk library-nya saja, Sobat Koper ya. Jadi install DHT Sensor Library only. Oke, kita tunggu sejenak. Ini juga tidak terlalu besar ukurannya, sebentar saja. Ini sekalian kita install dua-duanya. Baik, sudah selesai ya, Sobat Koper, untuk sensor DHT-nya. Baik, di sini tandanya sudah kelihatan ya, install it. Baik, kalau sudah, ini langsung kita close saja. Baik, langsung kita buat program untuk menghubungkan node MCU ke Tinger.io-nya terlebih dahulu tanpa sensor. Ya, kita masuk ke tahapan awal untuk perangkat kita ini. Baik, ikuti terus. Baik Sobat Koper, langsung kita mulai. Langsung ke bagian paling atas, kita include dulu terlebih dahulu untuk library Tinger.io-nya. Oke, Tinger ESP8266.h gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, saya butuh lagi satu library ESP8266 Wi-Fi.h. Oke. Mungkin yang sudah sering menggunakan Tinger.io bertanya-tanya kenapa ini harus di-include lagi, padahal di Tinger.io itu sebenarnya sudah ada include untuk koneksi Wi-Fi-nya. Oke, tujuan saya sederhana Sobat Koper. Di sini ada indikator lampu ya, indikator lampu LED yang nantinya menandakan bahwa ini sudah connect Wi-Fi atau tidak. Nah, itu ingin saya manfaatkan. Ya, ingin saya manfaatkan. Makanya saya butuh library ini nanti untuk proses coding saya, pengujian untuk LED-nya ini. Oke, ikuti terus. Baik, langkah berikutnya kita sediakan konfigurasi untuk Tinger.io-nya ya, Tinger.io. Konfigurasinya kurang lebih seperti ini. Yang pertama saya butuhkan username dulu. Oke, username-nya apa? Baik, ingat-ingat tadi pada saat Sobat Koper daftar di Tinger.io-nya menggunakan username apa? Tadi saya gunakan itu username-nya Koper gitu ya. Nah, berikutnya setelah itu saya butuh device ID. Nah, oke, saya buat di sini sebuah variabel device ID. Nah, device ID-nya tadi kita sudah copy tadi di Notepad ya. Nah, ini saya copy saja. Punya saya tadi itu node MCU underscore DHT11 ya. Ini saya paste di sini. Oke. Nah, satu lagi define untuk device kredensialnya. Device kredensial. Oke, device kredensial ini tadi juga sudah kita copy di Notepad kita, langsung kita copy. Oke, kita paste di sini. Baik. Nah, 3 bagian penting ini untuk konfigurasi Tinger.io-nya Sobat Koper di program Arduino kita. Ini tidak boleh salah, satu saja yang salah maka tidak akan bisa terkoneksi ke Tinger.io-nya. Oke? Nah, berikutnya saya butuh sebuah variabel
untuk lampu LED-nya ya. Nah, karena nanti tadi target saya ketika terkoneksi jaringan WiFi, lampu LED-nya menyala. Oke, berarti saya tambahkan di sini define misalkan LED pin ya. Nah, kalau lihat tadi struktur rangkaian kita, lampu LED itu saya letakkan di D2 ya. D2 itu kalau pin out-nya node MCU kita lihat itu nilainya 4. Nah, ini berada di pin D2. Oke. Nah, berikutnya kita buat sebuah variabel untuk Tinger I/O-nya. Ya, untuk Tinger ESP8266. Misalkan nama variabelnya saya kasih ting gitu ya. Nah, ini variabel saja Sobat Koper, silahkan dibuat sesuai yang Sobat Koper mau ya. Misalkan di sini saya kasih nama ting. Kemudian dalam kurung kita berikan username-nya. Nah, variabel ini yang sudah kita buat tadi di atas ya. Variabel username, device ID dan kredensial. Nah, itu kita masukkan di sini. Username, kemudian yang kedua device ID, kemudian yang ketiga device underscore kredensial. Oke. Oke ya. Jadi saya sudah punya variabel Tinger I/O-nya, namanya variabel ting. Awas ya, diingat-ingat variabel ting. Ini nanti akan banyak kita pergunakan di program kita di bawah-bawah. Oke, berikutnya kita butuh konfigurasi WiFi ya yang akan kita gunakan. Nah, kita butuh dua ya. Di sini saya butuh username dan password. Oke, silakan diikuti. Constant car bintang, misalkan yang pertama SSID yang saya gunakan. Oke. Nah, di sini sesuaikan dengan SSID jaringan WiFi Sobat Koper. Misalkan punya saya itu. Kemudian berikutnya adalah passwordnya. Oke, password. Nah, ini sesuaikan password Sobat Koper semuanya. Misalkan password saya 12345678890. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian void setup. Oke. Nah, di bagian void setup ini yang pertama saya kenalkan dulu pin mode ya, untuk mode pin LED-nya. LED pin saya kasih modenya output karena nanti dia akan menyala atau mati ketika connect atau tidak ke jaringan WiFi ya. Kemudian berikutnya kita lakukan koneksi ke WiFi. Koneksi ke WiFi. Nah, caranya wifi.begin. Oke. Kemudian kita isi dengan SSID dan password yang kita punya tadi di sini ya. Baik. Kemudian kalau sudah, baik, selanjutnya kita lakukan pengecekan koneksi WiFi-nya. Oke. Jadi nanti ketika WiFi-nya connect, saya pengennya lampu LED-nya menyala. Tapi kalau tidak terkoneksi ke jaringan WiFi, maka lampu LED-nya akan mati. Oke. Nah, caranya seperti ini. Selama, ya ini bacanya selama ya, while, selama WiFi-nya statusnya itu tidak terkoneksi. Ini cara membacanya seperti itu. Jadi selama status WiFi-nya tidak terkoneksi. Oke. Nah, apa yang dilakukan? Maka lampu LED-nya kita buat mati atau off gitu ya. Baik. Caranya bagaimana? Gampang sekali. Digital right. Oke. LED pin low. Oke. Nah, kemudian di sini kita kasih jeda waktu setiap pengecekan koneksi itu sekitar setengah detik ya. Kenapa harus dikasih delay Sobat Koper? Karena dalam pengecekan status koneksi itu biasanya tidak bisa terlalu cepat. Kalau terlalu cepat
malah akan susah terkoneksi. Makanya kita kasih jeda sekitar setengah detik lah ya, paling tidak setengah detik. Oke, ini kondisi apabila tidak terkoneksi. Jadi selama tidak terkoneksi, maka program akan tertahan di looping ya, di while-nya. Oke, apabila program tertahan di while, maka program di bawahnya tidak akan dieksekusi gitu ya. Nah, berikutnya ini kalau tidak terkoneksi. Bagaimana kalau terkoneksi? Jadi apabila terkoneksi, nah berarti kita akan menjalankan perintah yang ada di bawah sini. Oke, pertama kita nyalakan lampunya. Digital, right, LED, pin, high. Oke. Nah, setelah menyala, di saat yang sama, kita hubungkan node MCU ke server Tinger IO-nya. Nah, cara menghubungkannya bagaimana? Kita tadi punya variabel thing, ya, thing.add wifi, nah, dalam kurung, SSID-nya apa, password-nya apa. Nah, oke ya, awas, SSID dan password ini itu variabel yang kita buat tadi di atas. Oke. Nah, sebenarnya Sobat Koper, tanpa proses WiFi begin sampai while ini, cukup dengan satu baris perintah ini sebenarnya itu juga bisa terkoneksi ke jaringan WiFi ya. Nah, namun di kasus tutorial kita kali ini, saya inginnya hasilnya agak informatif sedikit, yaitu adanya indikator lampu LED ya. Jadi kalau kita hanya menggunakan Thing Add WiFi ini, jadinya nanti kita tidak bisa tahu ini node MCU-nya sudah connect jaringan WiFi atau belum. Nah, dengan perintah yang kita buat ini nanti, itu nanti akan lebih informatif. Ketika connect dengan jaringan WiFi, LED menyala. Ketika tidak terkoneksi, maka LED-nya mati. Oke ya, kita lanjutkan. Baik, berikutnya, terakhir kita masuk ke void loop. Nah, kita tambahkan satu baris perintah supaya bisa menghubungkan node MCU ke Tinger IO-nya. Caranya, variable thing dot handle. Dah, proses untuk menghubungkan node MCU ke Tinger IO sudah selesai. Baik, sekarang coba kita compile terlebih dahulu. Kita cek apakah ada error atau tidak. Oke, tidak ada error. Sobat Koper, langsung kita upload programnya. Kita cek dulu, oke, boardnya sudah sesuai, portnya juga sudah sesuai, langsung kita upload. Baik Sobat Koper, sudah berhasil di-upload dan berhasil ya. Lampu LED-nya sudah menyala di sini. Ini tandanya bahwa node MCU kita itu sudah terkoneksi ke jaringan WiFi. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah node MCU-nya sudah terkoneksi ke Tinger IO? Oke, kita cek di Tinger IO-nya. Ya, kita buka kembali Tinger IO-nya. Nah, di sini Sobat Koper, tadi statusnya offline, sekarang sudah menjadi online. Ya, itu tandanya bahwa node MCU-nya sudah terkoneksi ke Tinger IO-nya. Oke, sampai di tahap ini kita sudah berhasil 50% ya. Dari target kita yaitu mengirim nilai sensor secara real time ke Tinger IO-nya. Baik, kita lanjutkan Sobat Koper. Setelah berhasil terkoneksi ke Tinger IO, berikutnya kita akan mengirim nilai sensornya, yaitu sensor DHT11 ini. Ada dua nilai ya. Yang pertama nilai suhu, yang kedua adalah nilai kelembapan atau humidity-nya. Oke, kita lanjutkan. Baik Sobat Koper, pertama kita langsung ke atas dulu. Kita include untuk library DHT-nya ya. Include library untuk sensor DHT-nya, dht.h ya. Tadi sudah kita install juga. Nah, berikutnya kita sediakan variabel. Saya letakkan tepat di atasnya void setup ya, biar mudah dilihat. Kita sediakan variabel untuk DHT11-nya. Oke. DHT pin. Nah, tadi kalau di rangkaian kita DHT pin itu letaknya di D1 ya. D1 itu nilainya 5. Oke. Nah, ini pin D1. Oke.
Berikutnya, kita sediakan variabel lagi untuk tipe DHT-nya. Ya. Jadi ada perintah DHT tipe. Ini yang kita gunakan adalah DHT11. Ya. Jadi ada DHT11. Itu kalau Anda pakai DHT11 ya ketiknya DHT11. Atau versi yang lain nanti disesuaikan di sini ya. Oke, berikutnya Sobat Koper sekalian. Kita buat variabel untuk DHT-nya ya. Kita buat variabel untuk sensor DHT. Oke, caranya DHT spasi, misalkan nama variabelnya DHT juga tapi huruf kecil ya. Oke, kita inisialisasi bahwa ini ada di pin D1. Oke. Kita tadi inisialisasi di sini ya, DHT pin. Nah, kemudian dengan tipe sesuai dengan yang ada di variabel DHT tipe ini ya, yaitu DHT 11. Oke. Nah, kita sudah punya variabel DHT namanya DHT huruf kecil semua. Nah, berikutnya saya butuh lagi variabel untuk menampung nilai suhu, yaitu temperatur ya. Temperatur dan humidity-nya. Oke, temperatur itu suhu, humidity itu kelembaban. Baik. Nah, tipenya kita kasih float karena biasanya nilainya itu berupa koma ya. Float, misalkan saya kasih nama variabelnya humidity. Oke, kelembaban, kemudian sama temperatur. Oke. Kita punya dua variabel dengan tipe data float. Nah, variabel inilah nanti yang akan menampung nilai sensor DHT-nya. Oke. Nah, berikutnya kita langsung baca dulu nilai dari sensor DHT tersebut ya, sebelum kita kirim ke Tinger IO-nya. Oke, kita langsung ke void loop. Nah, di sini baca nilai humidity dan temperaturnya. Oke. Nah, caranya seperti apa? Nah, untuk membaca nilai humidity dan temperatur, pertama kita aktifkan dulu sensor DHT-nya ya. Sensor DHT itu kita aktifkan di void setup. Nah, anggaplah saya letakkan di sini. Ya, di bagian void setup. Oke. Aktifkan sensor DHT-nya. Nah, caranya gampang. Variabel DHT-nya dot begin. Nah, ini sudah aktif sensor DHT-nya. Berikutnya tinggal kita baca nilainya. Pertama, untuk humidity ya, untuk humidity itu kita isi dari sensor DHT baca nilai humidity-nya. Nah, cara membacanya begini. Dari sensor DHT read humidity tampung di variabel humidity. Oke. Kemudian yang kedua, temperatur. Sama caranya DHT dot read temperatur. Nah, oke. Kita sudah punya nilai kelembaban humidity dan nilai temperatur untuk suhu. Nah, setelah membaca nilai dari sensor DHT-nya, berikutnya bagaimana cara mengirimnya? Bagaimana cara mengirimnya? Nah, cara mengirimnya, perhatikan Sobat Koper, saya letakkan di bagian void setup ya. Saya letakkan di bagian void setup di bawah perintah aktifkan sensor DHT ini. Oke, sini kirim nilai sensor ke Tinger IO. Oke. Nah, perhatikan. Caranya gampang sekali. Pertama, variabel thing. Awas ya, variabel thing kurung siku. Saya inisialisasi misalkan namanya DHT11. Awas ya, nama DHT11 ini nanti akan terbaca otomatis di Tinger IO-nya. Oke, akan terbaca otomatis di Tinger IO-nya. Oke. Nah, kemudian tanda lebih besar 2 kali seperti ini. Oke, nanti saya jelaskan ini fungsinya apa ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Berikutnya
Karena nilainya yang dikirim itu ada dua, humidity dan temperatur, maka kita letakkan dalam struktur array, ya. Kita letakkan dalam struktur array. Cara penulisannya begini. Kurung siku, ya, kurung siku atau dalam kurung siku seperti itu. Kemudian dalam kurung silakan diketikkan ini perintah dasar dari Tinggar IO-nya, p son and out. Maaf, ini huruf kecil ya, and out. Kemudian begin end. Nah, awas ya, jangan sampai salah. Baik, selanjutnya apa yang akan dikirim? Yaitu kita akan mengirim nilai humidity dan temperatur. Oke, cara mengirimnya itu tadi di sini ada perintah out ya. Nah, perintah out ini itu inisial untuk proses mengeluarkan nilai yang kemudian akan dikirim ke Tinggar IO-nya. Nah, caranya out kurung siku. Nah, variabelnya apa nanti? Misalkan di sini saya kasih nama humidity. Nah, awas ya, humidity yang di sini tidak mesti sama. Ini variabel khusus. Variabel yang ada di sini itu nanti yang akan terbaca di Tinggar IO. Oke? Nah, tapi kalau kebingungan ya dibuat sama saja nggak apa-apa. Out humidity sama dengan variabel humidity yang akan dikirim. Oke, titik koma. Awas ya. Jadi di sini sama di sini wajib sama. Ini dan ini wajib sama. Yang ini tidak mesti sama. Boleh nama yang lain. Oke. Nah, berikutnya satu lagi out untuk temperatur. Temperatur ya. Ini saya rapikan dulu. Baik. Kemudian variabel temperatur yang akan dikirim. Temperatur. Oke, sekali lagi. Ini wajib sama. Yang ini boleh berbeda. Oke, inilah struktur cara mengirim nilai sensor ke Tinggar IO-nya. Baik, teman-teman sekalian, Sobat Koper. Di sini tadi ada simbol lebih besar 2 kali ya. Lebih besar. Ini simbol yang digunakan apabila kita ingin mengirim data dari perangkat kita, device kita ke Tinggar IO. Nah, nanti kita akan mendapatkan perintah sebaliknya, misalkan gini. Nah, perintah sebaliknya ini nanti itu dari Tinggar IO ke device kita, ke perangkat kita. Jadi kebalikan, ya. Nah, karena kita akan mengirim data ke Tinggar IO, maka kita gunakan simbol lebih besar 2 kali seperti ini. Baik, Sobat Koper, sekarang kita simpan, kita coba cek, kita compile sebelum kita upload ya. Kita cek dulu apakah ada error atau tidak. Oke, nah ternyata ada error di sini. Ada sedikit kurang, Sobat Koper. Kalau di errornya itu kelihatan sebenarnya di bawah sini bahwa itu kurang titik koma. Nah, titik komanya di sini ya. Kita kasih titik koma. Oke, kita simpan lagi, kita compile lagi. Sudah tidak ada error Sobat Koper, langsung kita upload programnya. Baik Sobat Koper, proses uploadnya sudah berhasil. Kita tunggu apakah berhasil connect ke jaringan WiFi atau tidak. Oke, sudah menyala ya. Ini tandanya sudah terkoneksi ke jaringan WiFi. Nah, sampai di tahap ini Sobat Koper, maka program Arduino kita sudah selesai. Ya, ini sebenarnya sudah melakukan pengiriman data terus-menerus ke Tinggar IO kita. Nah, sekarang tinggal kita visualisasikan di Tinggar IO-nya, kita tampilkan nilai sensor, humidity, dan temperaturnya. Oke, kita sekarang kembali ke Tinggar IO. Baik, ini saya minimize saja, kemudian saya buka Tinggar IO-nya. Sekali lagi ini statusnya sudah online ya. Nah, cara menampilkan nilai sensor tersebut, Sobat Koper, kita langsung masuk ke bagian dashboard ya. Kita langsung masuk ke bagian dashboard. Kita klik saja. Nah, di bagian dashboard ini kita akan menampilkan nilai humidity dan temperatur tadi. Oke, caranya bagaimana? Kita tambahkan dashboard baru di sini, add dashboard. Oke. Nah, pertama kita isi dulu dashboard ID-nya. Nah, dashboard ID ini bebas saja namanya ya. Usahakan tanpa spasi. Misalkan node MCU dashboard. Misalkan ya. Nah, kemudian dashboard name-nya apa? Misalkan monitoring suhu dan kelembaban.
Oke ya. Ini namanya. Kemudian deskripsinya apa? Misalkan deskripsinya suhu dan kelembaban menggunakan DHT11. Nah, ini contoh saja Sobat Koper, silakan disesuaikan. Nah, kalau sudah silakan add dashboard. Oke. Nah, kalau berhasil, maka kita akan diarahkan ke halaman dashboard seperti ini. Monitoring suhu dan kelembaban ini ya. Nah, isi dashboardnya masih kosong. Sekarang kita tambahkan visualisasi untuk data nilai humidity dan temperaturnya. Caranya bagaimana? Di sini ada tombol toggle ya, toggle button. Silakan diaktifkan dulu. Ini artinya mode edit. Jadi kalau mati seperti ini berarti tidak bisa diedit. Kalau kita aktifkan maka boleh diedit gitu ya, bisa diedit. Nah, otomatis nanti akan tampil di sini 2 buah tombol. Istilahnya itu widget ya. Jadi untuk visualisasi itu nanti di sini kita menggunakan istilahnya widget. Oke, kita tambahkan widget baru. Silakan langsung klik add widget. Oke, misalkan yang pertama untuk suhu ya. Saya ketikkan di sini suhu. Kemudian subtitlenya misalkan suhu DHT11 ya. Ini contoh saja, bebas. Nah, ini yang terpenting Sobat Koper, bagian tipe. Ini kita pilih misalkan kita ingin menampilkan suhunya dalam bentuk apa. Nah, ini jenisnya ada banyak sekali ya. Mudah-mudahan nanti beberapa seri tutorial kita bisa menggunakan satu persatu. Nah, untuk suhu misalkan saya menggunakan donut chart saja ya. Yang donut chart ini kita pilih. Oke. Jadi di bagian widget tadi kita pilih donut chart. Kemudian di bagian tab berikutnya ya. Nah, di sini nanti kita akan disuruh memilih nilai yang ditampilkan nanti berasal dari mana. Nah, karena ini kita nilainya berasal dari device kita, dari perangkat kita, maka kita pilih from device resource. Oke. Nah, nanti akan scanning otomatis. Kemudian kita pilih lagi. Pilih device-nya apa. Nah, device ini itu device yang kita daftarkan tadi di bagian device ini ya. Yang tadi kita daftarkan di awal di Tinggar IO-nya, device itu namanya node MCU DHT11. Kita pilih. Oke. Berikutnya ada select resource. Resource-nya ini ketika kita pilih itu harusnya muncul DHT11. Nah, DHT11 ini dari mana? Itu dari program Arduino kita, Sobat Koper. Nah, yang tadi di sini ya. Nah, itu berasal dari sini. Jadi nama apapun di sini, itulah yang nanti akan tampil di sini. Oke, kita pilih. Nah, berikutnya dari nama DHT11 ini, itu kan isinya tadi ada 2 ya. Ada humidity dan temperatur. Nah, yang mana yang mau ditampilkan? Nah, misal ya, karena ini kita baca suhu, untuk suhu, maka saya pilih di sini temperatur. Oke, nanti yang tampil di sini itu adalah nama variabel yang berasal dari sini. Humidity dan temperatur ini, itulah yang tampil di bagian select value ini. Ya, oke, temperatur. Nah, kemudian berikutnya refresh mode. Nah, nilainya ini kita tampilkan setiap berapa detik atau setiap berapa menit, terserah Sobat Koper. Ya. Jadi dia akan refresh secara otomatis. Nah, disinilah proses real time-nya terjadi. Oke. Nah, sekarang kita tinggal pilih misalkan sampling interval ya. Kita bisa setting sendiri sampling interval. Nah, kita tentukan. Misalkan setiap, kalau 5 menit kelamaan ya. Misalkan setiap 5 detik, atau jangan 5 detik lah, 2 detik lah ya. Setiap 2 detik saja. Jadi setiap 2 detik refresh membaca nilai sensor yang dikirim oleh node MCU-nya. Oke, kalau sudah kita save. Nah, ini dia Sobat Koper ya. Jadi otomatis nilai sensor suhu dari DHT11 kita, dari node MCU itu sudah tampil di sini. Oke. Nah, itu untuk suhu. Nah, sekarang coba kita tampilkan untuk temperatur ya. Untuk humidity. Tadi ini temperatur, sekarang kita tampilkan untuk kelembabannya. Oke, kita tambah widget lagi. Nah, misalkan di sini kelembaban, ya. Di sini kelembaban DHT11. Baik.
Nah, sekarang widgetnya coba kita pilih yang berbeda ya, misalkan time series. Nah, ini menarik nih, ini berupa grafik ya. Ini berupa grafik, nanti nilai sensornya akan tampil di situ. Kita pilih time series. Nah, caranya sama kayak tadi, kita pilih from device resource. Oke, kemudian select device. Kita pilih device-nya node MCU DHT11. Kemudian select resource-nya. Di sini DHT11. Nah, berikutnya field-nya apa ya? Kita akan tampilkan di sini, tadi kan temperatur sudah ya. Nah, sekarang kita tampilkan humidity-nya. Kelembabannya. Oke. Nah, kemudian refresh modenya. Kita buat seperti tadi, sampling interval setiap 2 detik ya, 2 second. Nah, kemudian periode waktunya. Nah, periode waktunya ini itu interval waktu yang tampil nanti di grafiknya Sobat Koper. Nah, ini kita buat 30 menit aja nggak apa-apa. Oke. Nah, yang terpenting itu refresh-nya itu ditentukan oleh sampling interval yang ada di sini, 2 detik ini. Baik, kalau sudah kita save ya. Nah, ini dia. Jadi setiap 2 detik itu nanti akan refresh ya dan membaca nilai dari sensor DHT11-nya. Oke, kalau ini saya besarkan ya. Oke, jadi yang sebelah sini adalah suhu, yang di sini adalah kelembaban. Nah, kalau dilihat ya, ini kok nilainya rata saja ya, karena nilainya tidak berubah ya. Nah, coba kita pancing, kita ubah nilai sensornya. Nah, ini kebetulan berubah ya. Nah, ini berubah nilainya, nilai sensornya itu menyesuaikan nilai yang didapatkan dari DHT11-nya. Oke, ini akan berjalan terus-menerus Sobat Koper. Nah, sekarang coba kita tes untuk sensor suhunya. Kita nanti lihat perubahan yang ada di sini. Oke. Oke, baik Sobat Koper, coba kita tes ya. Kita tes. Di sini saya punya korek api. Coba kita tes sensor suhunya. Kita lihat perubahan suhu yang terjadi. Apakah memang betul-betul secara real time ya. Sekarang kita tes. Oke, ini saya angkat dulu sedikit. Nah, coba kita tes apakah dia berubah. Oke, itu ya kelihatan ya. Ini naik. Tadi dari 30 sekarang sudah 31. Nah, kemudian kelembabannya juga sama ya. Dia berubah, sekarang nilainya segitu. Nah, ini terus naik karena ada kondisi panas yang didapatkan. Oke. Ternyata berhasil ya Sobat Koper. Nilai sensornya sudah bisa kita tampilkan secara real time di platform Tinger.io. Nah, dari sini Sobat Koper bisa mengembangkan apa saja yang ingin ditampilkan, itu bisa ya. Oke, baik Sobat Koper, itu tadi prosesnya ya. Jadi sudah bisa tampil nilai suhu dan kelembabannya. Oke. Nah, misalkan ini ya, untuk nilai suhunya kan kita nggak tahu nih, ini satuannya apa. Nah, ini bisa kita modifikasi lagi. Caranya kita bisa klik edit yang ada di sini. Nah, misalkan itu ada di display option. Nah, tinggal kita masukkan, misalkan ini derajat Celcius ya. Nah, misalkan saya kasih begitu, save. Nah, nanti akan tampil di tengah sini ya. Jadi 31,8 derajat Celcius. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini sekali lagi akan berlangsung secara real time, akan berubah terus sesuai dengan nilai sensor yang dikirimkan dari node MCU. Baik Sobat Koper, itulah tadi cara mudah mengirim nilai sensor secara real time ke platform IoT Tinger.io. Bagaimana? Tentunya sangat mudah untuk diikuti. Baik Sobat Koper, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan share sebanyak-banyaknya ke teman-temannya agar video ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Dan jangan lupa dukung terus channel Kodim Perangkat dengan cara klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video tutorial terbaru dari channel Kodim Perangkat. Akhir kata, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan ketikkan di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di tutorial-tutorial menarik berikutnya di channel Kodim Perangkat. Salam Koper, Kodim Perangkat, semua bisa dikoding. Wassalam.